Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dengan pertolongan serta taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bersama-sama bertafaqquh fi dinillah, kita bersama-sama belajar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara khusus kita bersama belajar tentang kaidah-kaidah dalam ilmu fikih, atau juga terkadang diistilahkan dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dari membaca kitab Manzumah al-qawaid al-fiqhiyah, atau bait-bait syair tentang kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Al-Usuli Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan membaca bait yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada bait yang ke-12, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Ad-dinu, agama ini, mabniyun 'alal masalih, dibangun di atas masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, fi jalbiha, yaitu untuk mendatangkannya, wa dar'i lil qaba'ihi, dan untuk menghilangkan segala bentuk qaba'ih, sesuatu yang qabih, sesuatu yang padanya ada mafsadah atau madarrah, maka ini dihilangkan atau diminimalkan di dalam agama Islam. Sehingga ini adalah prinsip yang agung dari prinsip Islam yang hendaklah dipegang oleh seorang muslim, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang dibangun untuk mendatangkan maslahat bagi pemeluknya atau bagi manusia, dan untuk menghilangkan mafsadah atau madarrah dari seorang insan. Dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, qala hadzal aslul 'azim wal qa'idatul 'amatu yadkhulu fiha ad-din kulluhu. Maka ini adalah prinsip yang agung dan kaidah yang umum, kaidah yang menyeluruh, yang masuk dalam seluruh nilai-nilai agama. Fakulluhu mabniun 'ala tahsilil masalih fid dini wad dunya wal akhirah wa 'ala daf'il madari fid dini wad dunya wal akhirah. Maka agama Islam itu, beliau rahimahullah ta'ala, dibangun untuk menghasilkan kemaslahatan baik dalam hal agama, dunia dan akhirat, dan untuk menghilangkan kemadaratan baik dalam hal agama, dunia dan akhirat. Sehingga ini prinsip yang adalah kita pahami. Agama Islam adalah agama yang dibangun untuk mendatangkan maslahat. Maslahat ini baik berkaitan dengan perkara duniawi ataukah kaitannya dengan perkara ukhrawi, baik kehidupan agama ataukah kehidupan dunia. Demikian pula Islam itu dibangun untuk menghilangkan segala bentuk kemadaratan, segala bentuk mafsadah dari seorang insan, baik mafsadah tersebut berkaitan dengan perkara duniawi ataukah perkara ukhrawi, entah itu berkaitan dengan kehidupan agama seorang ataukah kehidupan dunianya. Sehingga Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan setelahnya berkaitan dengan perintah dan larangan di dalam syariat. Jadi kita memahami prinsip ini dulu. Agama itu ada untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan madarat. Maka perintah
dan larangan yang ada di dalam syariat itu berputar atas dua hal ini. Sehingga kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, "Fama amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihil wasfu." Maka tidaklah Allah memerintahkan dengan sesuatu melainkan padanya ada kemaslahatan. Yang mana kemaslahatan ini tidak bisa untuk manusia itu menjangkau kemaslahatan yang ada pada perintah Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh untuk bisa menggambarkan dan mensifati kemaslahatan yang ada pada perintah Allah tersebut. Wa ma naha an syai'in illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhitu bihil wasfu. Dan tidaklah syariat itu atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu melainkan padanya ada mafsadah. Melainkan padanya ada mafsadah yang manusia tidak bisa menjangkau seluruh mafsadah-mafsadah yang ada pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini prinsip yang harus kita pahami. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan padanya ada maslahat. Tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan pasti padanya ada mafsadah. Ini yang harus kita pahami. Entah kita paham maslahatnya apa atau kita nggak paham dari perintah Allah, ataukah kita memahami dan mengetahui mafsadahnya apa, ataukah kita tidak memahami dari larangan Allah. Tapi ini yang harus kita yakini, Allah memerintahkan pasti maslahat, Allah melarang pasti mafsadah. Yang mana barakallahu fikum maslahat dan mafsadah tersebut berkaitan dengan perintah dan larangan. Ini juga pernah kita singgung di sini, bahwasanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan perintah pasti ada maslahat. Entah maslahatnya itu sifatnya murni 100% maslahat, nggak ada mafsadahnya sama sekali, ataukah maslahatnya sifatnya dominan tapi di situ ada mafsadah. Demikian pula sebaliknya kaitannya dengan larangan. Yang namanya sesuatu yang Allah larang pasti ada mafsadah, baik mafsadahnya itu sifatnya murni 100% mafsadah, nggak ada maslahatnya, ataukah di situ mafsadahnya nilainya dominan, lebih kuat dibandingkan maslahatnya. Ada maslahatnya tapi lebih kecil, sehingga Allah melarang. Kenapa? Karena mafsadahnya yang jauh lebih besar. Barakallahu fiikum. Sehingga maslahat misalnya, Allah memerintahkan sesuatu yang di situ ada maslahat murni, tidak ada mafsadahnya. Dan nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala dalam syarahnya di sini, dalam penjelasannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, memerintahkan untuk bersikap adil, jujur, dan semisalnya. Maka ini semuanya di antara contoh perintah Allah yang di situ murni maslahat, murni maslahat, murni manfaat, gak ada mafsadahnya sama sekali. Dan di sana ada perintah-perintah Allah, ada mafsadahnya, ada unsur yang bisa memadorotkan, merugikan, mafsadah kepada manusia, tapi karena maslahatnya jauh lebih besar Allah perintahkan. Karena maslahatnya lebih dominan, maka Allah perintahkan amalan tadi. Sebagai contoh misalnya berjihad, jihad di jalan Allah. Berjihad ini kita yakin ada mafsadah, ini kita yakin ada mafsadah, dan gak mungkin kita mengingkari mafsadah yang ada pada jihad. Seorang ketika berjihad, dia harus siap berkorban, hilang nyawa, dia harus berkorban harta, berkorban tenaga, pikiran, jauh dari keluarga, meninggalkan hal-hal yang mungkin dia butuhkan dalam banyak hal. Ini kan sesuatu yang mafsadah pada manusia. Seorang berjihad, misalkan dia meninggal, mafsadah bagi dia, bahkan juga mungkin mafsadah bagi keluarga. Seorang berjihad, dia mendapatkan luka, cedera, bahkan mungkin cacat atau lumpuh, ini mafsadah. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan jihad? Maka jawabannya, karena maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mafsadah. Karena maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mafsadah. Sehingga ketika kita memahami ini, kita
memahami ini ada mafsadah, kenapa diperintahkan? Maka jawabannya pasti maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mafsadah. Sebaliknya, sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Allah larang, pasti ada mafsadahnya. Entah mafsadah tersebut sifatnya murni, ya, madarat, mafsadahnya sifatnya murni, seperti kebalikannya, Allah melarang dari kekufuran, Allah melarang dari syirik, Allah melarang dari berdusta, dari berbuat zalim. Karena ini mafsadah yang sifatnya murni, gak ada manfaatnya sama sekali, gak ada manfaat sama sekali. Tapi di sana ada larangan Allah, tapi kita melihat di situ ada manfaat. Tapi kenapa Allah larang? Jawabannya karena mafsadahnya lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Apa? Karena mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang al-khamr wal maisir. Khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, dan maisir, judi. Ini kan ada manfaat. Ya. Ada manfaat, barakallahu fikum. Seperti misalnya kalau khamr ada manfaat, seorang tinggal di daerah dingin, minum khamr bisa menghangatkan badan. Bilangnya seperti itu. Atau misalnya seorang membutuhkan sesuatu yang meningkatkan keberaniannya, adrenalinnya biar meningkat, pakai khamr atau hal yang memabukkan dan semisalnya. Ini manfaat. Atau misalnya pada judi, judi manfaat kalau menang. Kalau menang kan manfaat. Modal 1 juta kadang bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu kan manfaat kalau menang. Kenapa orang mau judi? Karena dia berpikir ada manfaat. Tapi dia tidak berpikir di situ mafsadahnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an tentang khamr dan maisir ini. Allah taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman yang memabukkan, dan maisir, judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya khamr dan judi ada dosa besar, wa manafi' dan manfaat-manfaat. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, manfaat judi, manfaat khamr itu tidak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk jamak. Manafi', manfaat-manfaat, bukan manfaat satu saja. Tapi Allah menyebutkan pada khamr dan judi manfaat-manfaat. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Tapi Allah ingatkan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi manfaat wa ithmuhuma, tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga Allah, contoh yang lain misalnya, Allah melarang dari bermuamalah dengan muamalah ribawi. Allah haramkan riba. Kadang orang berpikir riba itu kan manfaat, ya kan? Riba, kalau kita berpikir dengan pikiran mungkin pendek atau misalnya sekilas, ini kan manfaat. Orang butuh dana. Orang butuh dana. Misalkan dia butuh 1 juta. Dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Orang yang punya dana, dia bisa mendapatkan manfaat keuntungan dengan cara meminjamkan dananya ke orang lain. Yang awalnya uangnya dia 1 juta, bisa menjadi 1.100.000, 1.200.000, tergantung berapa persen bunganya. Ini kan secara sekilas manfaat. Manfaat bagi yang pinjam, dia bisa menutupi kebutuhannya, dan manfaat bagi orang yang punya uang, dia bisa mendapatkan keuntungan. Ini secara sekilas. Ya, barakallahu fiikum. Tapi madaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Makanya Allah melarang riba. Allah melarang riba.
Sehingga sekali lagi kalau kita berpikir kadang, kenapa ini ada manfaatnya kok Allah larang? Kenapa ini ada manfaat tapi kok Allah larang? Maka jawabannya yakin di situ yakin di situ mafsadahnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga satu faedah yang disebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan bab ini. Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Anna hadhihi syari'at al-islamiyyah ja'at li jalbil masalih aw takmiliha wa daf'il madari aw taqliliha." Bahwasanya syariat Islam itu datang li jalbil masalih aw takmiliha, untuk memberikan maslahat kepada manusia atau menyempurnakannya. Wadaf'il madari au taqliliha, atau untuk menghilangkan kemadharatan, au taqliliha, atau meringankan kemadharatan dari para hamba. Sehingga ini barakallahu fikum prinsip yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh dari prinsip dan kaidah ini. Bahwasanya perintah Allah pasti maslahat, larangan Allah pasti mafsadah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, "Famin a'zami ma amara Allah bihi tauhid, alladhi huwa imradullahi bil ibadah." Dan perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya adalah tauhid, yang mana itu adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Wa huwa mustamilun ala salahil qulubi wa si'atiha wa nuriha wa insyirahiha wa zawali adraniha wa fihi masalihul badani wa dunya wal akhirah. Perkara yang terbesar yang Allah perintahkan adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Berarti kita yakin Allah memerintahkan tauhid pasti ada manfaat, pasti ada maslahat, dan maslahatnya ini sifatnya murni, tidak ada mafsadahnya sama sekali. Apa contoh maslahatnya? Qal wa huwa mustamilun ala salahil qulub. Maka mentauhidkan Allah itu terkandung padanya kemaslahatan untuk hati, kebaikan hati, kelapangannya, cahaya, kelapangan, jadi seorang lebih lapang dadanya, lebih bercahaya, wa zawali adraniha, dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ini dengan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi masalihul badani wa dunya wal akhirah, dan dalam perkara tauhid padanya ada kemaslahatan baik dari sisi badan, ya. Demikian pula wa dunya wal akhirah, dan dari sisi dunia dan akhirat. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirka fi ibadatihi alladhi huwa fasadun wa madarratun fil qulubi wal abdan wa dunya wal akhirah. Sebaliknya kata Syekh, dan perkara yang paling besar larangannya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu larangan dari berbuat syirik dalam hal ibadah. Larangan dari berbuat syirik di dalam ibadah. Sehingga ketika kita membuka Al-Qur'an, perintah dan larangan yang disebutkan pertama kali di dalam Al-Qur'an adalah perintah ibadah. Dan larangan yang pertama kali disebutkan kalau kita membuka mushaf Al-Quran adalah larangan dari berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini perintah untuk ibadah. Larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran, fala taj'alu lillah. Ini juga masih di surat Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andadan
wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah yang kalian ibadahi dari selain Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Sehingga larangan terbesar atau sebelumnya, sehingga perintah terbesar dalam syariat adalah tauhid, ibadah kepada Allah saja. Dan larangan terbesar di dalam syariat adalah larangan dari berbuat syirik. Dan dua hal ini adalah inti dakwah para nabi. Semua dakwah para nabi mendakwahkan ini. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus di setiap umat itu ada seorang rasul. Kami telah mengutus di setiap umat ada rasul yang dia menyeru ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala hal yang disembah dan diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi beliau Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan tentang perintah tauhid dan manfaatnya, beliau menyebutkan tentang larangan syirik dan madaratnya. Kata beliau, wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirka fi ibadati. Dan perkara terbesar yang Allah melarang darinya adalah berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Alladhi huwa fasadun wa madarratun fil qulubi wal abdan. Karena dalam syirik itu ada madarat dan kerusakan untuk hati dan badan. Wa dunya wal akhirah. Demikian pula kerusakan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa kullu khairin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamaratit tauhid. Sehingga segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah buah dari tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamaratis syirki. Dan segala keburukan di dunia dan di akhirat adalah buah dari kesyirikan. Qala wa mimma amarallahu bihi, dan contoh apa yang Allah perintahkan dan di situ ada maslahatnya. Wa mimma amarallahu bihi as-salata waz-zakata was-siyama wal hajj. Dan termasuk di antara apa yang Allah perintahkan yaitu ibadah salat, zakat, puasa, haji, allati min fawaidiha, yang di antara faedahnya Allah memerintahkan salat. Kaidahnya tadi perintah Allah pasti ada maslahat. Contoh, Allah memerintahkan sholat. Apa maslahatnya? Apa faedahnya? Qal min fawaidiha. Di antara faedah sholat, insyirahus sadri wa nurihi wa zawalu humumihi wa humumihi. Insyirahus sadr akan menjadikan dada itu menjadi lebih lapang dan bercahaya. Wa zawalu humumihi wa humumihi, dan menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Ini ibadah sholat. Sehingga ibadah sholat, jika seseorang benar-benar dia menegakkannya dengan menghadirkan hati dalam sholat, menghadirkan kekhusyuan, ini akan menghilangkan kesedihan, kegundahan dari hati seorang hamba. Hanya saja terkadang kita yang kurang percaya, kadang yang kita imannya kurang, sehingga ketika kita dapat masalah, kemudian kita gundah, kita sedih, kita stres, pelariannya itu kadang ke hal-hal yang lain. Bahkan terkadang pelariannya dalam perkara-perkara yang di situ ada maksiat. Ini kadang yang menjadi pelarian kita. Padahal jika kita membaca misalnya sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mendapati satu perkara yang sulit, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mendapati satu perkara yang sulit, faza'a ila sholat, beliau bersegera langsung mengerjakan sholat. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau galau, sedih, sholat, ambil wudhu, kerjakan sholat.
Terlebih jika seseorang bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir dalam keadaan manusia mereka tidur, umumannya dalam keadaan di akhir malam yang sangat tenang. Seorang mengambil air wudhu, dia sholat, dia berusaha menghadirkan hatinya, dia pasrahkan urusannya, kesulitannya, permasalahannya, dia pasrahkan kepada Allah, dia curhat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, dia akan mendapati di situ ada lapang dada, akan menjadikan dia plong. Dan setelah itu biidznillah Allah akan bukakan jalan keluar, pertolongan dari kesulitan. Allah berikan kebahagiaan ya dari kesedihan yang dia hadapi. Ini kalau seorang menyadari. Cuman permasalahannya yaitu tadi, kadang kita yang banyak lalai. Keadaan kita yang seringnya lebih banyak lalai. Demikian pula di antara manfaatnya kata Syekh rahimahullah taala wa nasyatul badani wa khiffatihi. Wa nasyatul badan, dan akan menguatkan atau menyehatkan badan dan menjadikan badan itu lebih ringan jika seorang rajin menjaga sholatnya. Ini akan membantu juga dari sisi kesehatan. Karena kalau kita melihat dari sisi kesehatan juga gerakan sholat itu Masya Allah, ada gerakan-gerakan yang hampir istilahnya berkaitan dengan seluruh anggota tubuh, dengan persendian dan seterusnya. Wa nurul wajhi, dan akan menjadikan wajah seorang itu lebih bercahaya. Akan menjadikan wajah seorang lebih bercahaya. Ini barakallahu fikum kadang bisa kita perhatikan. Teman-teman kita atau tetangga yang dia rajin sholat, rajin ke masjid, pembawaannya, wajahnya, penampilannya dan seterusnya dengan yang nggak jaga sholat, ini akan nampak, akan kelihatan. Karena misalnya di siang hari, orang yang jaga sholatnya, dia kan mau nggak mau ketika datang waktu zuhur, dia wudhu, dia mencuci mukanya, dia mencuci kedua tangannya, mencuci kakinya, membasahi rambutnya. Ini kan menghilangkan kotoran-kotoran yang ini berkaitan dengan penampilan seseorang. Dengan orang yang nggak jaga sholat, yang mungkin dia istirahat ya istirahat, dia nggak mencuci muka, nggak mencuci tangan, nggak mencuci kaki, ya kadang wajahnya masih tetap dalam keadaan kusam, dalam keadaan kusut, kotor dan seterusnya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini manfaat sholat dalam hal keseharian. Demikian pula kata beliau rahimahullah ta'ala, wasi'atur rizki wal mahabbah fi qulubil mu'minin, dan dengan ibadah sholat itu akan melapangkan rezeki seorang hamba. Dengan ibadah sholat akan menjadikan lapang rezeki seorang hamba. Wal mahabbah fi qulubil mu'minin, dan kecintaan di hati-hati kaum mukminin. Ini diantara manfaat dari ibadah sholat. Wa fi zakati wa sadaqati wa wujuhil ihsan, manfaat dari zakat, mengeluarkan zakat, bersedekah dan berbuat kebaikan. Ini semuanya Allah perintahkan. Allah merintahkan membayar zakat, bersedekah, berbuat baik. Qala zakatun nafsi wa tadhiriha wa tadhiruha wa zawalul wasakhi wa darani anha. Maka zakat itu, zakat, sedekah dan semisalnya, manfaatnya zakatun nafsi wa tadhiruha, membersihkan hati dan jiwa pemilik harta. Ini manfaat dari orang yang rajin sedekah, dia rutin bayar zakat dan banyak berbuat baik. Menjadikan jiwanya itu akan menjadi jiwa yang baik. Dia akan menjadi seorang yang punya rasa kepedulian kepada orang lain. Akan menghilangkan sifat kikir, pelit, bakhil dan semisalnya dari dalam hatinya, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain.
Ini manfaat bagi orang yang punya harta, jadi bagi pemilik harta. Qala wa daf'u hajati akhihi al-muslim wa ziyadati barakati malihi wa nama'uhu. Dan juga manfaatnya daf'u hajati akhihi al-muslim, memenuhi hajat kebutuhan saudaranya muslim. Wa ziyadatu barakati malihi wa nama'uhu, dan bertambah keberkahan harta dan menjadikan harta semakin berkembang. Sehingga manfaat zakat, manfaat sedekah itu dari 3 sisi. Bagi pemilik harta, kemudian orang yang mendapatkannya, yang diberi zakat atau diberi sedekah, dan manfaat bagi harta itu sendiri. Manfaat bagi pemilik harta tadi akan membersihkan dan mensucikan hati dan jiwa pemilik harta, jadikan dia memiliki hati yang bersih, hati yang baik, akhlak yang baik. Yang kedua, manfaat bagi orang yang mendapatkan harta atau diberi zakat atau diberi sedekah, dia bisa mendapatkan manfaat untuk memenuhi hajat kebutuhannya dari zakat dan sedekah tadi. Dan manfaat untuk harta itu sendiri, harta yang dikeluarkan darinya zakat, dikeluarkan darinya sedekahnya, akan menjadikan keberkahan pada harta, menjadikan harta itu berkembang dan bertambah. Dan ini ada babnya sendiri. Dan mungkin di antara hadis yang masyhur di tengah-tengah kita atau di sebagian kita, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah tidak mengurangi harta. Berarti maknanya apa? Sedekah akan menambah harta. Menambah harta ima dalam bentuk kuantitas ataukah kualitas. Kuantitas dalam artian akan bertambah hartanya semakin banyak karena Allah ganti, dibukakan pintu rezeki, pintu harta dari jalan-jalan yang lain. Atau dari segi kualitas, yaitu keberkahan pada harta, hartanya akan menjadi harta yang lebih bermanfaat. Tidaklah dia mengeluarkan harta, mesti di situ padanya ada manfaat. Ini keberkahan pada harta itu. Qala ba'ama fi hadhihi ma'ama fi hadhihi al-a'mali min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkinu wasfuhu. Bersamaan dengan itu tadi manfaat duniawi, ya, baik sholat atau zakat dan seterusnya, ditambah lagi manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya min 'azimi thawabillah, besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yumkinu wasfuhu, yang tidak bisa untuk disifati. Wa min husuli ridahu alladzi huwa akbaru min kulli syai'in wa zawalu sakhatihi. Dan dengan seorang menjaga perintah Allah tadi, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan Allah ini adalah perkara terbesar yang diperoleh ataupun diharapkan oleh seorang insan, dan dia selamat dari murka Allah, mendapatkan ridha Allah dan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dari sesuatu yang diharapkan oleh seorang insan. Qala wa kadzalika syara'a li ibadihi al-istima'a lil ibadah fi mawadhi'. Juga di antara contohnya, Allah memerintahkan sesuatu, mensyariatkan sesuatu, pasti di situ ada maslahatnya atau manfaatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya adanya ibadah-ibadah yang dikerjakan bersama-sama. Al-istima' lil ibadah, berkumpul untuk mengerjakan ibadah dalam beberapa tempat atau momen atau bentuk ibadah. Kas-shalawatil khams, seperti sholat 5 waktu, wal jum'ah, sholat Jumat, wal a'yad, hari raya, wa masyairil hajj, manasik dan manasik haji atau masyair hajj, wal ijtima' li dzikrillah wal ilmin nafi', berkumpul untuk mengingat Allah dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lima fil ijtima', dalam keadaan berkumpul untuk melakukan ibadah tadi, padanya ada manfaat. Apa diantaranya? Minal ikhtilat alladhi yujibu tawaduda wa tawasula
wa zawalut taqatu wal ahqad bainahum, yaitu ketika seorang berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang di situ disyariatkan dengan cara berkumpul dan bersama-sama, maka dengan sering berkumpul dan bertemu yujibut tawadud wa tawasul, akan menghasilkan at-tawadud, sikap saling menyayangi, sikap saling peduli, dan adanya hubungan baik di antara kaum muslimin. Ini jika seseorang biasa ikut mengerjakan ibadah dan berkumpul melaksanakan ibadah yang memang disyariatkan adanya berkumpul di situ. Yang mungkin kadang seseorang nggak kenal antara satu dengan yang lain, tapi karena sering ketemu di masjid, minimalnya kenal wajah, minimal. Atau jika lebih dari itu dia akan berkenalan. Yang dahulu nggak kenal akhirnya jadi kenal. Apa sebabnya? Karena sering ketemu, sering berpapasan, sering lihat di masjid sholat jamaah misalnya. Akhirnya timbul pertemanan, timbul kepedulian dan seterusnya. Gak mungkin orang sering ketemu kemudian dia cuek, gak mau tahu dan seterusnya. Ini kecil kemungkinannya. Apalagi bertemunya di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang penuh berkah, tempat-tempat yang manfaat, yang kita berhusnudzon di situ berkumpulnya orang-orang soleh, maka kita akan lebih ada keinginan untuk saling mengenal. Ya. Sehingga barakallahu fikum, karena sering bertemu, sering melihat, akhirnya saling mengenal, akan timbul kepedulian. Kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino. Witing tresno, rasa cinta itu tumbuh karena sering bertemu, karena terbiasa. Yang dulu gak kenal akhirnya jadi kenal. Kenapa? Karena sering ketemu di masjid. Padahal mungkin yang ini rumahnya di sini, yang ini rumahnya di sini, ini tempat tinggalnya di sini, yang berjauhan. Tapi ketika bertemu di masjid akhirnya mengenal. Demikian pula wazawalut taqatu wal ahqad bainahum, dan hilangnya at-taqatu, sikap saling memboikot, saling iri, penyakit hati ini akan hilang karena kenapa? Sering bertemu tadi. Demikian pula wa muraghamatu syaitan alladhi yakrahu ijtima'ahum 'alal khair, dan akan menjadikan syaitan itu murka, syaitan itu marah. Muraghamah itu bahasa kita menjadikan orang lain jengkel, orang lain jengkel. Nah, di sini kita membuat syaitan itu jengkel, karena syaitan itu kan pengennya manusia itu musuh-musuhan, diem-dieman, boikot, gak mau salam, gak mau tegur sapa dan seterusnya. Ini pengennya syaitan kan kayak gitu. Tapi ternyata kita nggak nuruti kemauan syaitan. Kita berkumpul, ya saling mengenal, saling tegur sapa, saling tersenyum, dan seterusnya. Akhirnya inilah yang menjadikan syaitan itu jengkel. Ini diistilahkan dengan al-muraghamah atau muraghamatu syaitan. Ini bentuk ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara menjadikan syaitan itu jengkel. Syaitan itu marah. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala wa husulit tanafusi fil khairat wa iqtida'i ba'dihim bi ba'din wa ta'limi ba'dihim ba'dha wa ta'allumi ba'dihim min ba'd. Demikian pula ketika ibadah itu dikerjakan bersama-sama, ya akan ada at-tanafus, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa iqtida'i ba'dihim bi ba'din, sebagian mencontoh sebagian yang lain. Wa ta'limi ba'dihim ba'dha, sebagian mengajarkan ilmu kepada sebagian yang lainnya, dan sebagian belajar dari sebagian yang lain. Karena terkadang seorang yang mungkin dia jahil atau mungkin dia baru masuk Islam, kalau dia disuruh belajar membaca tata cara sholat dari awal sampai akhir, kadang kan berat, kadang berat. Tapi ada cara yang paling ringan. Gimana? Ikut sholat jamaah. Ikut sholat jamaah, dia akhirnya terbiasa dengan tata cara sholat, kemudian dia sempurnakan dengan memperhatikan orang-orang yang dia anggap saleh, orang-orang yang dia
anggap adalah orang-orang yang baik, yang mengamalkan Islam dengan baik. Gimana cara sholatnya dia ikuti, dia pelajari. Dari mana dia pelajari? Ikut jamaah, ikut sholat jamaah. Yang memiliki pengetahuan, dia bisa menegur, mengingatkan orang lain yang mungkin dia terjatuh dalam kekeliruan dalam ibadah sholatnya. Ini diantara manfaat dari adanya berjamaah dalam ibadah seperti pada sholat. Qala wa kadzalika husulul ajril katsir alladzi la yahsulu bil infirad ila ghairi dzalika minal hukmi. Dan demikian pula akan diperoleh pahala yang besar yang tidak diperoleh ketika seorang melakukan ibadah tersebut sendirian, seperti sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah manfaatnya akan dirasakan juga dari sisi pahala, karena pahala yang diperoleh oleh orang yang mengerjakan sholat berjamaah berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat secara sendirian. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah maka pahalanya 25 derajat atau 27 derajat dibandingkan orang yang mengerjakan sholat sendirian. Demikian pula kata beliau rahimahullah ta'ala, wa abaha subhanahu al-bai'a wal-uqud al-mubahah lima fihi min al-adli wa lihajatin nasi ilaiha. Oleh karena itu Allah membolehkan jual beli dan akad-akad yang mubah karena padanya ada nilai-nilai keadilan dan kebutuhan manusia padanya. Wa harrama riba wa sa'iral 'uqudil fasidah lima fiha min ad-dhulmi wal fasad wa lightina'in nasi biha. Dan Allah mengharamkan riba dan seluruh akad-akad yang fasid, akad-akad yang rusak. Lima fiha min ad-dhulmi wal fasad, karena padanya ada bentuk kezaliman dan kerusakan, wa lightina'in nasi biha, dan manusia tidak butuh dengan yang haram, dan manusia itu pada asalnya sudah cukup dengan apa yang Allah halalkan. Sehingga ini barakallahu fikum, ini juga poin penting. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kenapa? Karena pada jual beli ada nilai-nilai keadilan dan bisa mencukupi kebutuhan manusia. Sehingga Allah mengharamkan riba. Kenapa? Karena padanya ada nilai kezaliman. Dan manusia asalnya nggak butuh dengan riba, sudah cukup dengan jual beli. Dengan transaksi dan akad yang mubah. Ini sudah cukup sehingga tidak perlu dengan transaksi atau akad-akad yang diharamkan. Ini jika seseorang mau merenungi. Inilah diantara nilai dan prinsip Islam. Qala wa abaha at-tayyibat min al-ma'akili wal masyarib wal malabis wal manakih lima fiha min masalihil khalqi wa lihajatin nasi ilaiha wa li'adamil mafsadati fiha. Dan Allah membolehkan hal-hal yang baik, at-tayyibat, hal-hal yang tayyib, dari makanan, minuman, pakaian, pernikahan, karena padanya ada kemaslahatan manusia, dan manusia memang di satu sisi juga butuh kepadanya, dan juga tidak ada mafsadah yang terkandung di dalamnya. Wa harramal khaba'ith, dan Allah mengharamkan yang khabith, yang jelek, yang buruk, yang menjijikkan. Minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manaki, dari makanan, minuman, pakaian, dan pernikahan. Lima fiha minal khubathi wal madarrati ajilan wa ajilan, karena padanya ada al-khubus, kejelekan, keburukan, wa madarrat, dan kemadaratan, ajilan wa ajilan, baik kemadaratan yang segera atau langsung dirasakan, ataukah kemadaratan dan kerusakan yang nanti akan dirasakan. Ataukah kemadaratan itu dirasakan di dunia, ataukah kemadaratannya dirasakan di akhirat. Fatahrimuha, maka Allah mengharamkannya, mengharamkan hal-hal yang buruk dari makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan seterusnya. Himayatan li'ibadihi wa siyanatan lahum, sebagai bentuk penjagaan kepada hamba, ya, la bukhlan alaihim, dan bukan dalam bentuk Allah itu pelit kepada hamba. Sehingga Allah melarang dari hal-hal yang buruk, dari makanan, minuman. Allah misalkan mengharamkan khamr, mengharamkan daging babi, bangkai, dan seterusnya, karena memang di situ ada kejelekan.
Karena memang di situ ada kejelekan, ada kerusakan. Apakah Allah mengharamkannya karena Allah pelit kepada manusia? Tidak, tapi karena Allah ingin menjaga hambanya. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan karena Allah itu kasih sayang walas alisnya kepada hamba-hambanya. Fakama anna ata'ahu rahmatan faman'uhu fakama anna ata'ahu rahmatun faman'uhu rahmatun. Maka sebagaimana ketika Allah memberikan kepada hambanya dari kenikmatan itu adalah bentuk rahmat Allah, maka Allah melarang sesuatu dari hambanya itu juga bentuk rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Jadi sebagaimana Allah menghalalkan hal-hal yang baik, bentuk kasih sayang Allah. Allah mengharamkan dan melarang hal-hal yang buruk, itu juga bentuk kasih sayang Allah. Bukan karena Allah ingin merugikan, menyulitkan, memberatkan hamba. Tidak ada sama sekali, tapi itu bentuk rahmat Allah. Contoh mudah, walillahil matsalul a'la. Kadang kita orang tua yang sudah jadi orang tua, yang belum segera nyari. Ya. Misalkan orang tua, dia punya anak. Sebagaimana orang tua ngasih fasilitas kepada anak. Karena apa? Sayang. Juga ketika orang tua melarang anaknya dari hal-hal yang menurut orang tua itu ada kejelekan, ada madharat, bahaya bagi anak, juga sayang kepada anak. Bukan karena orang tua itu pelit. Ya. Kadang orang tua misalnya, dia mampu misalnya kasih uang jajan sebulan misalkan 1 juta atau bahkan lebih, orang tua mampu. Tapi kenapa nggak dikasih uang dalam jumlah yang banyak? Karena orang tua ingin jaga anaknya. Jangan sampai nanti anaknya ketika diberi fasilitas uang jajan yang besar, misalnya, akhirnya dia manfaatkan keliru. Ya, akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Akhirnya dia boros, terbiasa hidup hedon misalnya. Akhirnya apa? Orang tua hanya ngasih misal ya sebulan misalnya 500.000 uang sakunya. Kenapa? Karena sayang, bukan karena orang tua pelit. Mau ngasih 1 juta, 2 juta mampu orang tuanya, tapi kalau ngasihnya 500, ya karena memang sayang kepada anaknya. Karena orang tua memang sayang kepada anaknya. Maka sebagaimana orang tua ngasih lebih atau memberi sesuatu kepada anak itu karena kasih sayang, maka demikian pula ketika melarang itu juga karena kasih sayang. Kadang misalnya, barakallahu fikum, orang tua anak butuh, misalnya zaman sekarang butuh gadget, dikasih sama orang tua. Kenapa? Sayang kepada anaknya, karena biar anaknya bisa lebih berkembang, memanfaatkan teknologi dan seterusnya, dia beri gadget. Namun di waktu-waktu tertentu dia larang, nggak boleh, dimatikan, ditutup HP-nya, ditutup gadgetnya, dan seterusnya. Apakah karena orang tua pelit? Enggak, untuk menjaga anak. Ini orang tua. Sehingga sebagaimana orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anak itu karena sayang, juga ketika melarang sesuatu itu juga karena sayang. Dan untuk menjaga anak, bukan karena pelit dan benci kepada anak. Ini rahmatnya orang tua kepada anak. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan rahmatnya orang tua kepada anak. Sehingga dari sini kita pahami, tatkala Allah membolehkan sesuatu dari hal-hal yang baik, ya, Allah membolehkan jual beli, Allah membolehkan makanan-makanan yang baik, minuman, pakaian, dan seterusnya dari hal-hal yang baik, karena Allah rahmah, Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah sayang kepada manusia. Maka tatkala Allah melarang dari sesuatu, itu juga karena Allah sayang kepada hambanya, bukan karena Allah benci kepada hambanya atau pelit kepada hambanya. Tapi Allah sayang dan ingin menjaga hamba dari hal-hal yang buruk. Sehingga Allah haramkan itu tadi, makanan yang padanya ada kejelekan, bangkai, daging babi, ya, dan seterusnya dari yang disebutkan di dalam syariat. Demikian pula dari segi minuman, pakaian, dan seterusnya, karena Allah ingin menjaga. Dan
Dan di sini beliau rahimahullah taala mencontohkan mithalu dzalika, contohnya ana inzal al-matari biqadri ma yahtajuhu ilaihi al-ibadu rahmatun minhu ta'ala fa idza zada bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmatan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan hamba, itu bentuk rahmat Allah. Ketika lama nggak turun hujan, kemudian turun hujan, itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan air hujan tidak turun, maka itu juga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana kalau hujan terus-terusan, kemudian Allah tahan berhenti, maka itu juga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Barakallahu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala menyebutkan satu faedah di sini. Wabil jumlah, secara umum, fa awamirur rabbi qutul qulub wa ghadha'uha wa nawahi hidaul qulub wa sumumuha. Ini satu faedah penting bagi kita yang kita ingin menjaga hati-hati kita, ingin menjaga hati, menjaga kebersihan hati dan jiwa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, fa awamirur rabbi qutul qulubi wa ghadha'uha. Perintah-perintah Allah padanya ada qutul qulub, qut makanan, asupan yang dibutuhkan oleh hati. Jadi pada perintah Allah di situ ada asupan yang dibutuhkan oleh hati. Agar hati ini menjadi kuat, agar hati ini menjadi sehat, agar hati ini menjadi bersih, maka itu semuanya ada pada perintah-perintah Allah, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa nawahi hidaul qulubi wa sumumuha, dan larangan-larangan Allah pasti padanya ada daul qulub, penyakit hati, wa sumumuha, dan racun. Sehingga sesuatu yang Allah larang pasti itu berpengaruh kepada hati seorang hamba, berpengaruh pada hati seorang insan, dari sisi akan membawa daul qulub, penyakit. Apa yang Allah larang pasti akan menimbulkan penyakit dalam hati, akan meracuni hati, mengotorinya, dan seterusnya. Sehingga bagi kita yang menginginkan memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang baik, ini perhatikan perkataan Syekh rahimahullah taala di sini. Ada perintah Allah, di situ ada asupan untuk hati-hati kita. Dan pada larangan Allah di situ ada penyakit untuk hati-hati kita. Sehingga kalau tadi perintah Allah padanya adalah asupan energi untuk hati, hendaklah kita banyak-banyak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah, secara tidak langsung kita memberikan asupan untuk hati kita. Dan ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah melarang ini kita tinggalkan, karena kita ingin menjaga hati kita agar tidak berpenyakit. Dan kita meyakini jika ini larangan ini, Allah larang ini, kemudian kita langgar, maka ini akan menimbulkan penyakit dan menimbulkan kekotoran dalam hati-hati kita. Barakallahu fikum. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang beliau sebutkan. Masih satu ketinggalan faedah. Wala yumkinu dhabtul hikami wal masalih fi babin wahidin min abwabil ilmi fadlan an jami'i. Dan hikmah dan maslahat ini dalam perintah-perintah Allah, dan mafsadah dan madarat dalam larangan-larangan Allah, ini sesuatu yang tidak mungkin dikumpulkan dalam satu bab ilmu saja. Sehingga apa? Kalau kita bahas masing-masing perintah, masing-masing perlarangan, masing-masing dalam ibadah, itu akan ada pembahasan tersendiri. Kita bahas sholat, ada babnya tersendiri, maslahat, mafsadat, maslahat sholat duniawi, ukhrawi, jasmani, badani dari sholat,
Dari puasa ada manfaatnya tersendiri dan seterusnya. Dari larangan Allah riba, mafsadahnya apa? Dari larangan Allah barakallahu fikum khomer, judi dan seterusnya ada mafsadat-mafsadat yang tersendiri. Ini semuanya kalau dikumpulkan mungkin nggak cukup untuk kita bahas. Tapi itu tadi prinsip yang hendaklah kita pegang, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan padanya ada maslahat. Baik kita ketahui ataukah tidak kita ketahui. Baik masalahnya dominan ataukah maslahat murni. Dan tidaklah ada satu larangan Allah melainkan di situ pasti ada mafsadah. Baik kita ketahui mafsadahnya ataukah tidak ketahui, baik mafsadahnya sifatnya dominan atau mafsadahnya yang sifatnya murni. Barakallahu fiikum, wallahu taala a'lam bishawab. Maka mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Tafadhol, silakan. Jadi ini barakallahu fikum kaitannya dengan maslahat dan mafsadah ketika di situ tidak bisa kita gabungkan. Ya. Dan ini sebenarnya nanti ada pembahasannya tersendiri. Ya. Kaidah setelahnya itu kaidah tentang menggabungkan beberapa maslahat atau jika tidak mampu bagaimana menyikapinya, dan kaidah tentang ketika dihadapkan kepada kita beberapa mafsadah, jika memungkinkan kita tinggalkan semuanya, jika tidak memungkinkan maka bagaimana kita menyikapinya, ya. Dan jika di situ dalam satu perkara terkumpul maslahat dan ada mafsadah, bagaimana kita menyikapinya. Ini ada kaidahnya tersendiri barakallahu fikum yang dibahas di kaidah yang setelahnya. Namun barakallahu fikum secara umum, secara ringkas, ya. Ini kalau bahasa sekarang apa istilahnya? Spoiler. Kaidah berikutnya kan gitu, kisi-kisi ya. Istilahnya kaidah berikutnya. Di sana ada satu ringkas dari kaidah itu. Ada satu kaidah darul mafsadah muqaddam ala jalbi al maslahah. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan dibandingkan memperoleh maslahat. Menghindari mafsadah ini didahulukan dibandingkan mendapatkan maslahat. Tapi pertanyaannya juga, apakah ini sifatnya mutlak? Tidak. Sifatnya mutlak? Tidak. Harus dilihat sisi maslahatnya dengan mafsadahnya mana yang lebih besar. Karena tadi kita sudah menyinggung perintah itu pasti ada maslahat, imam maslahatnya murni atau maslahatnya dominan. Larangan itu pasti ada mafsadah, imam mafsadahnya murni atau mafsadahnya yang sifatnya dominan. Khamar misalnya, di situ ada maslahat, di situ ada mafsadah. Allah melarangnya kenapa? Untuk mencegah mafsadah dibandingkan memperoleh maslahat. Jihad, jihad ada maslahat, ada mafsadah. Apakah kemudian kita terapkan kaidah tadi menghindari mafsadah lebih didahulukan dibandingkan mendapatkan maslahat di dalam bab jihad? Gak berlaku. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Sehingga kaidah ini, prinsip ini
menghindari atau mencegah mafsadah lebih diutamakan, lebih didahulukan dibandingkan memperoleh maslahat, ini tidak secara mutlak. Kapan? Ketika 50-50, ketika seimbang antara maslahat dan mafsadah. Antara maslahat dan mafsadah ini seimbang. Kemungkinan maslahat ini ada besar, mafsadahnya juga kemungkinannya besar. Baru di sini menghindari mafsadah lebih didahulukan dibandingkan memperoleh maslahat. Dan ini barakallahu fikum ketika terjadi tazahum, dalam artian dihadapkan satu amalan, satu perkara atau satu kondisi yang seseorang barakallahu fikum ketika dia melakukannya ini berbenturan dengan amalan yang lain. Ada satu amalan ibadah ketika dia kerjakan mungkin berbenturan dengan mafsadah yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan zat ibadah. Karena kalau yang namanya zat ibadah, ya namanya zat ibadah, sesuatu yang diperintahkan, prinsip asalnya pasti maslahat. Itu prinsip asalnya. Tapi kadang dalam pelaksanaannya kita mendapati benturan-benturan atau hal-hal ya tadi sifatnya benturan, ada mafsadah yang kita tidak mengharapkan. Ini secara global barakallahu fikum, dan contoh berkaitan dengannya dan keadaannya insya Allah akan kita bahas jika Allah mudahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Allah ta'ala. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Baik. Kadang mungkin kalau kaitannya dengan apa namanya hubungan kita dengan Allah, mungkin Allah alam lebih cocok atau lebih tepat kita memakai istilah suudzon kepada Allah. Kadang kita suudzonnya kepada Allah, kenapa ini kok malah hujan? Kita pengennya hujan, tapi kok malah hujan. Dan maka barakallahu fikum, ini nanti wallahu a'lam, untuk menghilangkan penyakit hati yang semisal dengan ini erat kaitannya yang pertama dengan keimanan kita terhadap takdir Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang Allah tetapkan atau perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, baik yang kita ketahui ataukah tidak ketahui. Dan apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Sehingga apapun itu, ini yang diantara yang adalah kita tanamkan pada hati kita. Kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, kok malah terjadi gini, kok malah terjadi gitu. Maka yang pertama kita harus percaya itu semuanya sudah Allah takdirkan. Kemudian yang kedua, kita yakin di situ ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Bisa jadi ya misalnya kita harusnya berangkat kerja tapi nggak jadi berangkat karena apa? Hujan. Ternyata andaikan nggak hujan, di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudaratnya lebih besar sehingga Allah turunkan hujan untuk menghalangi kita agar kita tidak terkena dari mudarat yang lebih besar. Dan kita berpikir itu husnudzon kepada Allah bahwasanya ini yang terbaik bagi kita. Ini yang terbaik bagi kita. Kemudian tadi disinggung kaitannya dengan hasad kepada sesama manusia. Di antara caranya ya tadi yaitu dengan banyak bertemu. Di antara faedah banyak bertemu, banyak berkumpul, ini akan menghilangkan hasad. Kenapa? Karena yang namanya hasad itu capek, melelahkan hati, melelahkan jiwa, melelahkan pikiran. Itu hasad. Sehingga kalau orang hasad semakin ketemu semakin capek, mungkin nanti dia akan ada di titik kenapa sih iri-irian, sudah usah dibuang akhirnya. Kenapa? Capek tiap hari ketemu, nggak seneng. Tapi mau nggak mau dia harus ketemu, sholat 5 waktu ketemu. Sehari misalkan, apalagi di satu lokasi seperti ini, dia sama-sama sholat jamaah, kan nggak mungkin dia nggak sholat jamaah. Kenapa? Nggak pengen lihat mukanya sih itu. Tetap dia jamaah.
Sehingga dengan dia sering berkumpul, sholat jamaah, dia sering ketemu, akhirnya ya sudah, mau ngapain, capek hasad, capek iri, akhirnya dia tinggalkan. Di antara sebabnya karena sering ketemu, disebabkan ataupun di antara sebabnya karena adanya berkumpul atau berjamaah dalam ibadah seperti sholat. Dan di sana juga ada apa namanya, pembahasan yang lain tentang bagaimana menghilangkan sifat hasad tersebut. Namun ini di antaranya Allah Taala. Ya, cukup insya Allah. Nah, ini mungkin barakallahu fikum yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.